Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi lima yuqarribuna ilaihi wa natawakkal alaihi fi jami'i halatina wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu wa sadaqar rasul wa sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, pertama dan paling utama tentunya marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah terlimpah curahkan buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariah dan sunnah-sunnahnya. Baik Ibu, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi lillahi ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tazkiratun Nafas, sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi ibu-ibu sekalian, para kekasih Allah yang dirahmatinya, sesungguhnya kita ini hidup di dunia, kalau apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul, umur kita antara 60 dan 70, ya, seperti yang kemarin pernah kita bahas. Jadi amaru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Nah, kalau di dalam ilmu fisika, ya, ilmu fisika klasik itu ada deret hitung angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, angka-angka ini adalah metode klasik. Nah, ada namanya istilah kuantum dalam fisika. Artinya bahwa bilangan itu akan bergeser, ya, urutannya itu sesuai dengan waktu atau kondisi dari benda tersebut. Ntar lebih jelasnya belajar sama guru fisika ya Bu. Yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya kalau kita hitung dalam 24 jam satu hari yang telah Allah berikan kepada kita, ya, jujur-jujuran berapa jam waktu yang kita pakai khusus untuk ibadah kepada Allah? Berapa Bu? Ada berapa waktu? Ya paling banter rata-rata itu 2 jam palingnya Bu. Sholat 5 waktu, masing-masing itu taruh habis 15 menit. 15 kali 5 berapa? Ada 1 jam. 1 jam 15 menit ya. Nah, lebihnya kita pakai zikir, doa dan sebagainya. Ya, kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. 24 jam. 4 jam deh kita pakai untuk khusus spesial beribadah kepada Allah. Termasuk orang yang sekarang bicara di depan ibu-ibu juga paling banter begitu rata-ratanya. Nah, akhirnya dari 24 jam itu kebanyakan waktu yang kita gunakan biasanya kita habiskan untuk urusan dunia. Ngurus rumah misalnya, kerja, ya, ada buat istirahat. Taruh istirahat 4 jam, itu sudah sebanding dengan waktu yang kita gunakan secara khusus untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ya, ada momen-momen, waktu, kondisi dan tempat. Jadi ada 3 tuh, waktu, kondisi dan tempat, di mana, ya, apa yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan pahalanya sehingga kita bisa mengejar batasan waktu yang hanya sedikit itu yang kita gunakan. Contoh tempat,
ya saat ini saudara dan saudari kita yang sedang melakukan ibadah haji di tanah suci itu, mereka kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah berkumpul di satu tempat yaitu pada Arafah. Nah, ini adalah tempat yang sangat luar biasa untuk memohon kepada Allah. Karena sesungguhnya Bu, ya, kesuksesan kita itu adalah bagaimana kita bisa melikuidasi dosa-dosa kita. Maksudnya menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa kita. Kan pengennya setiap doa itu mohon diberikan keselamatan, ya, di dunia dan akhirat, terutama pada saat nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah, kan gitu semua. Ya, tapi dengan 4 jam atau 3 jam satu hari beribadah, kan gitu. Pengen dapat banyak tapi ngeluarin waktunya enggak, Mbak. Tapi setidaknya kita harus tahu ada di situ momen-momen, tempat, waktu dan kejadian atau peristiwa yang bisa mengeskalasi meningkatkan kualitas ibadah kita. Salah satunya tadi, kalau tempat, salah satunya ketika kita ada di tanah suci, ya. Allah memberikan keistimewaan pada 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram di kota Makkah, Masjid Nabawi di kota Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 3 masjid luar biasa, Bu. Seandainya kita bisa sholat 1 rakaat saja atau 1 waktu sholat di Masjidil Haram, itu dikalikan 100.000 kali kita sholat di masjid-masjid yang lain, termasuk di Masjid Harokah ini. Jadi nggak ada tuh dalilnya kita sholat di Masjid Harokah 1 waktu sholat dikalikan 1000 kali, nggak ada. Tapi adanya di Masjidil Haram. Bayangkan Bu, yakin deh nggak ada satupun di antara kita yang mampu 500 rakaat sholat dalam 1 hari di sini. Jangankan 1000 atau 100.000, 500 atau 100 kali aja kita udah nggak mampu. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan ganjaran sholat ribuan kali, 100.000 kali lipat itu, maka hendaklah mari kita berusaha, ya, setidaknya ya ada satu niatan dan usaha agar kita bisa hadir di Baitullah, di Masjidil Haram untuk melakukan sholat di sana. Karena luar biasa ganjaran. Dan juga di Masjid Nabawi 100.000, kalau di Masjid Nabawi berapa? 10.000. Di Masjid Aqsa 1000 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la tasuddu ar-rihlah illa bisalasati masajid. Janganlah kalian ingin mempunyai keinginan kuat untuk pergi menuju satu tempat kecuali ke 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi sebelum ibu ingin, ya, berpikiran merencanakan traveling ke Eropa, Amerika, Korea misalnya, ya, niatkan dulu supaya bisa kita ini traveling ke 3 masjid ini. Gitu Bu, ya. Jadi sekarang nih yang sudah ada rencana mau pergi ke luar negeri, nah ternyata destinasinya itu enggak di 3 masjid, belokin lah ke 3 masjid terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu luar biasa. Saya pernah bertanya ke guru saya, Ustadz, bagaimana caranya supaya hati kita ini terikat dengan Baitullah, dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi? Jawaban beliau satu, pergi aja dulu ke sana. Dan ternyata benar adanya ketika saya berusaha dan alhamdulillah diberikan kesempatan pergi hadir di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu nggak pernah move on Bu, nggak pernah move on itu, nggak pernah hilang, nggak pernah lupa, nggak pernah sirna niat itu, dan tidak pernah ada hilang kerinduan, ya, dari kedua masjid itu. Bawaannya pengen terus bisa pergi, ya, untuk beribadah di sana. Jadi ternyata itu kuncinya. Oleh karena itu saya berdoa semoga kita semua yang ada di masjid ini diberikan kesempatan oleh Allah. Bagi yang belum berangkat diberikan kesempatan bisa berangkat ke sana. Entah itu ibadah umrah ataupun ibadah haji.
Bagi yang sudah pernah ke sana diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk bisa lagi hadir salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi yang pertama kuantumnya itu. Nah yang kedua waktu. Ada waktu-waktu yang ternyata ketika kita beribadah di waktu itu Allah lipat gandakan dan Allah ampuni segala dosanya. Salah satunya adalah beristighfar di waktu sebelum masuk waktu subuh, al-ashar. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 itu Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu-waktu ashar, waktu sahur. Jadi kalau seandainya subuh itu pukul berapa sekarang nih? 4.40. Ya, sekitar 4.40 ya Bu ya. Nah, berarti sekitar jam 4 lah itu kita beribadah di situ, sholat tahajud di situ, kemudian kita sholat sunnah di situ dan beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW seorang hamba Allah, Rasul Allah ya, itu maksum, dilindungi, diampuni dosa beliau yang lalu, sekarang dan akan datang. Ternyata beliau masih beristighfar dalam satu hari lebih dari 100 kali. Inni la atubullah wa astaghfiru. Ya, saya ini sesungguhnya bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya mi'atan 100 kali. Mi'ata marrah fil yaum, 100 kali dalam satu hari. Lah kita yang belum ada garansi, belum ada jaminan. Ada bodyguard di antara kita yang sudah dijamin surga bagi dari Allah? Kan nggak ada. Maka hendaknya mari kita lazimkan ini sebelum masuk waktu subuh kita beristighfar. Nah yang ketiga itu waktu, salah satunya ini. Ada lagi waktu yang lain, yaitu antara qomat ya dan azan, antara azan dan qomat. Di dalam hadis Rasulullah di riwayat At-Tirmidzi dinyatakan kalau Rasulullah bersabda, maaf nih suaranya agak ini Bu ya, agak flus ya. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan iqamat tidak ditolak. Ini jadi momen nih, waktu. Jadi kalau seandainya nih ibu sholat ya, azan setelah azan sebelum iqamah, angkat tangan, mohon kepada Allah di situ, beristighfar di situ. Ini waktu atau mau. Yang ketiga kejadian. Ada satu kondisi di mana seseorang itu dikabulkan doanya, diterima permintaannya, ya, diampuni dosanya ketika dia beristighfar. Doa siapa? Doa orang yang terzolimi. Ya. Jadi kalau ada orang Bu dalam kondisi terzolimi, mendapatkan kesulitan, bantu dia. Setelah dibantu, jangan minta timbal baliknya, tapi minta doa kepadanya. Ya, seandainya ibu misalnya membantu seseorang, lalu setelah itu orang itu merasa diringankan bebannya, lalu dia bilang, oh saya telah dibantu oleh dirimu, apa yang harus kulakukan padamu, misalnya gitu ya. Ibu cukup minta tolong doakan mohon doa. Ketika orang yang terzolimi itu dan diangkat kesulitannya, dibantu oleh ibu, mengangkat tangan, ya Allah berikanlah kemudahan buat saudaraku ini, buat saudariku ini yang telah membantuku, gitu ya. Insya Allah serta merta Allah ijabah, Allah terima, Allah kabul doa itu. Nah, jadi doa orang yang terzalimi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kata Rasulullah, seandainya siapapun yang ingin nanti dekat denganku di surga sebagaimana dekatnya jari tengah dan jari telunjuk, kan dekat nih Bu Rasulullah dengan kita, sedekat ini nanti di surga. Kalau ada yang mau seperti itu, maka hendaklah dia menyantuni anak yatim. Nah, jadi ada anak yatim kita bantu. Nah, inilah perbuatan, kegiatan ya yang bisa mengeskalasi nilai ibadah kita. Ya, jadi hitung-hitungannya seandainya memang kalau pakai deret hitung kita hanya mampu beribadah khusus kepada Allah dalam satu hari 24 jam itu kurang lebih 2 sampai 3 jam.
setidaknya momen-momen ini yang disebut dengan kuantum ibadah tadi itu kita manfaatkan. Gitu Ibu, bisa dipahami? Baik, insya Allah dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu, ya, sehingga kita semua nanti sama-sama berkumpul di dalam surganya Allah. Itu yang kita harapkan. Baik Ibu, kita lanjutkan dalam kitab Tazkiratun Nafas untuk bahasa terjemahannya, kitab bahasa Indonesianya itu di halaman 20 ya Bu. Halaman 20. Ya, sudah ketemu. Kemarin kita membahas tentang pintu setan yang berbahaya, yaitu fanatik terhadap suatu mazhab. Betul ya? Ya, yang kemarin hadir, betul ya? Yang kemarin tidak hadir, nanti bisa tanya ke temannya yang hadir. Kalau kita ulang-ulang nanti enggak maju-maju ini ya. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-abwab atau pintu-pintu al-azimah yang sangat besar, di mana setan bisa masuk ke dalam hati kita, yaitu fanatik terhadap suatu mazhab, dan sudah kita bahas di sana. Nah, selanjutnya adalah wa min abwabihi, dan juga dari pintu selanjutnya yang berbahaya, ya, pintu masuknya setan ke dalam hati dan sangat berbahaya adalah su'udzanni bil muslimin. Nah, su'udzanni bil muslimin, yaitu berprasangka buruk terhadap orang su'udzon, berprasangka buruk. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi kalau lengkapnya, ya, kalau dibacakan surat Al-Hujurat ayat 12 ini dilanjutkannya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi ayat ini jelas tegas sekali bahwa Allah melarang seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah berburuk sangka terhadap saudara atau saudarinya yang muslim atau muslim, ya. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, jangankan melakukan, ngedeketin aja sudah nggak boleh. Jadi kalau ada satu perkara di mana kita ini tidak boleh mendekat, ini bukan melakukan lagi, mendekat atas perkara itu berarti larangannya sangat kuat. Contoh apa? Kayak azina, ijtanibu, kan azina itu kan istilahnya apa? Kata yang digunakan adalah jauhilah oleh kalian berzina. La taqrabu, jangan engkau mendekati. La taqrabu zina, la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina itu. Nah, ini juga, ya, ijtanibu, jauhi, jangan dekati sama juga dengan jauhi. Apa yang harus dijauhi di sini? Berburuk sangka kepada sesama muslim, kepada saudara. Kalau non muslim gimana? Ya nggak boleh juga. Kenapa? Karena ada hak di situ, ya. Jadi istilah orang non muslim yang dia istilahnya tidak merusak, tidak menzolimi orang muslim, ya, itu adalah orang yang harus dihormati, dihargai, dipenuhi hak-haknya. Itu ya Bu, ya. Nah, di sini tidak boleh kita berburuk sangka. Kemudian wala tajassasu, dan juga kita tidak boleh saling apa tajassasu. Ya, tajassasu apa Bu? Mencari kesalahan. Bahasa Indonesianya langsung itu tajassasu itu atau jasus itu adalah mata-mata, ya. Jangan memata-matai, nyari-nyari salah orang. Itu kan tugas mata-mata gitu. Jadi dulu waktu saya mondok di pesantren, itu kalau ada anak melanggar, yang nyatet itu adalah orang teman kita nih. Nah, itu istilahnya dia itu jasus.
mata-mata. Awas ada jasus. Kalau ada yang bicara, kalau dulu kan kita dulu di pesantren nggak boleh ngomong Indonesia nih, bolehnya ngomong Arab misalnya. Ada yang ngomong Indonesia, catat nih, si A ngomong bahasa Indonesia jam segini di sini. Ini namanya jasus. Kalau untuk pendidikan seperti itu nggak masalah, ya. Dia untuk pendidik. Tapi ketika kita mencari salah-salah saudara kita dalam rangka apa? Dalam rangka merusak kehormatannya, menyebar aib hidupnya, ini dilarang. Wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah kamu berghibah, menggunjing. Ini kalau saya nggak menjas itu apa ya? Memvonis, ya, menyatakan bahwa ini domainnya ibu-ibu nih, enggak juga. Kadang-kadang juga banyak bapak-bapak yang suka menggunjing kan. Walaupun ya seringkali yang kita lihat banyak juga ibu-ibu nongkrong, misalnya di pos ronda ada ibu-ibu nongkrong itu di sini. Nah, padahal jelas-jelas wala yaktab, jangan engkau menggunjing ba'dukum ba'du, satu sama lain. Rasulullah dalam hal ghibah ini atau menggunjing ini sangat keras, ya. Artinya tekanannya itu kuat. Di mana beliau bersabda, ya, ketika itu biasa Rasul itu duduk bersama para sahabat melingkar gitu, kemudian Rasulullah memberikan pengajaran tentang agama. Nah, Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Nah, kalau sahabat ditanya sama Rasul seperti itu nggak langsung jawab kayak orang sok tahu gitu ya. Oh, ghibah itu begini Rasul, enggak. Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi etikanya begitu. Nah, setelah itu para sahabat menjawab demikian, maka Rasulullah pun melanjutkan perkataannya, zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu menyebut-nyebut sesuatu yang ada pada diri saudaramu, kalau dia dengar dia nggak suka. Saya ulang, ghibah itu adalah menyebut-nyebut sesuatu yang ada pada diri saudaramu, kalau dia dengar dia nggak suka. Zikruka akhaka bima yakrah. Nah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa in kana fi akhi ma aqulu. Nah, dia nanya, kalau seandainya yang kita ngomongin ini benar-benar ada nih pada diri saudaraku itu gimana? Kemudian Rasul menjawab, fa in kana fi akhi ma taqulu faqad irtabta. Kalau seandainya yang kamu sebut-sebut itu memang benar adanya, ada nih, begitu dia itu, maka sesungguhnya engkau itu sudah ghibah. Fa in lam takun fi akhi ma taqulu faqad bahattahu. Tapi kalau seandainya yang kamu sebut itu tidak ada pada diri saudaramu itu, maka sesungguhnya kamu telah berdusta dan memfitnahnya. Jadi levelnya itu begitu, Bu. Ibu nih ngomongin tetangga, bener, tetangga seperti itu, ya. Tahu nggak sih? Biasanya kayak gitu ya, Bu ya. Kalau mau ngomong itu, tahu nggak sih? Ya nggak tahu lah, gitu kan. Itu dia tuh beli kompor kemarin kredit, tahu nggak? Nah, ini misalnya, Bu ya, jangan diikutin. Kredit. Nah, belum lunas lagi. Wah, kayaknya udah nggak ada ya, Bu ya, beli kompor kredit belum lunas gitu. Nah, benar gak orang itu begitu? Benar dia beli kompornya kredit dan memang benar dia belum lunas. Tetapi seandainya orang yang diomongin itu mendengar perkataan itu, dia nggak suka kan? Ya, sesuatu yang ada pada diri kita walaupun memang benar adanya lalu diomongin ke orang lain, dan tentunya ini juga nggak bagus-bagus amat misalnya kesannya, dia nggak suka. Maka ini yang disebut dengan ghibah. Tapi kalau seandainya yang kita omongin itu nggak sesuai, itu udah fitnah. Kita ngomong, tahu nggak, tuh kompor tuh di kredit, belum lunas lagi, padahal dia beli cash, misalnya. Wah, itu udah fitnah. Faqad bahatta.
Nah, gibah aja itu sudah tidak diperkenankan. Sudah dosa. Apa gambaran orang yang gibah yang Allah gambarkan di ayat ini sangat keras. Di sini dikatakan ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kalian yang suka ayyakula memakan lahma akhihi maita, daging saudaranya yang sudah mati. Artinya makan daging bangkai saudaranya. Ada yang suka. Fakarihtumuhu, pasti kalian akan enggak suka, akan jijik gitu. Jijik kan Bu, makan daging ayam yang apa istilah sekarang? Tiren. Apa tiren? Mati kemarin. Itu aja udah enggak suka kita, ada jijik. Apalagi yang kita makan daging saudara kita yang sudah mati. Maka itulah ilustrasi dari orang yang suka menggibah, menggunjing saudaranya. Ibarat orang memakan bangkai saudaranya. Maka luar biasa itu. Nah, ternyata kegiatan menggunjing atau berburuk sangka ini adalah salah satu pintu yang sangat besar, ya, pintu atau peluang yang sangat besar bagi setan untuk masuk ke dalam hati seseorang. Jadi kalau ada orang yang hobi menggunjing orang lain, itu rentan untuk dimasukkan hatinya oleh setan. Karena apa? Karena ini adalah madakhil atau madakhil, tempat masuknya setan. Gitu ya, Bu. Nah, ada perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik di sini. Ya, kalau di sini kata-katanya Ibu lihat di halaman 20 tadi itu, ya cuman dia hanya sebatas satu paragraf, nggak nyampe satu baris ya. Nah, dikatakan di situ, nah, orang mukmin menuntut maaf ya, sedangkan orang munafik menuntut celak. Nah, apa maksudnya? Kalau di dalam kitab aslinya dikatakan wal mu'minu yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubul uyub. Jadi bedanya orang beriman dengan orang munafik, ketika ada seseorang yang mempunyai kesalahan, orang beriman itu dia hanya memohon maaf, menuntut maaf, meminta orang itu, ya menuntut itu berarti kan minta supaya dia itu minta maaf, menuntut maaf. Ada orang berbuat salah kepada kita, ya, sikap orang beriman ketika ada orang salah kepadanya apa, Bu? Dia minta orang itu minta maaf, selesai. Tapi orang munafik, ya, sampai aib orang itu atau celah orang itu, ya, bisa disebarkan. Sebelum disebarkan aibnya itu dia nggak puas. Kalau kita cukup dia minta maaf udah selesai. Tapi orang munafik, gimana caranya orang ini jelek di mata orang? Gimana caranya orang ini celak dan aibnya itu dipertontonkan di orang lain? Maka saya sangat tidak setuju ketika misalnya ada orang kepegok, apa istilahnya, Bu? Tertangkap basah, melakukan perbuatan aib. Ya, harusnya jangan sampai aibnya ini dipertontonkan ke orang lain. Suruh dia itu bertaubat, minta maaf, ya. Harusnya begitu, bukan dipertontonkan. Kadang-kadang kita tuh sukanya gitu, mempertontonkan aib orang lain, padahal belum tentu aib kita ini lebih dikit dari orang itu. Bisa jadi orang itu baru sekali-kalinya dia itu berbuat kesalahan, lalu ketahuan, sehingga aibnya itu kelihatan orang. Bisa jadi kita berkali-kali berbuat aib yang sama, bahkan lebih buruk dari aib orang itu, tapi nggak ketahuan. Gitu ya, Bu. Nah, maka benar sekali apa yang Rasulullah sabdakan, tuba liman saghalahu aibu an uyubin nas. Sungguh berbahagialah orang yang sangat sibuk dengan aib dirinya daripada aib orang lain. Nah, itu ya. Jadi bedanya di situ. Orang mukmin itu ketika orang itu sudah memohon maaf, udah selesai. Tapi orang munafik, sebelum aib orang ini, kesalahan orang ini terlihat
oleh orang lain, dia nggak puas. Itu. Makanya ini harus waspada dari kita semua, jangan sampai kita ternyata melakukan apa yang dilakukan orang munafik. Jelas ya Ibu? Al-mu'min yatlub al-ma'adzir wal munafik yatlub al-uyub. Baik. Kemudian kita lanjut. Fa in qulta, kalau ditanya, famal ilaju fi dam'i syaitan, apa obat dari apa? Fidaf syaitan, apakah obat untuk melindungi diri dari godaan setan? Nah itu ya. Wahal yakfi fi dzalika dzikrullah, apakah cukup bagi kita untuk berzikir kepada Allah? Nah gitu ya. Jadi kan ada satu pertanyaan, ini gimana nih caranya supaya setan nggak masuk? Apakah cukup kita dengan zikir kepada Allah? Nah itu. Maka di sini dikatakan fa'lam, maka ketahuilah anna ilajal qalbi fi dzalika saddu hadal madakhir. Maka sesungguhnya obat hati supaya hati ini terhindar dari gangguan setan itu adalah menjaga diri dari pintu-pintu masuknya setan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu. Apa diantaranya Bu? Ada yang masih ingat? Ada catatan yang tercatat di sini. Pintu masuk setan ada di situ, tamak, ada bakhil, ada tergesa-gesa, ada lagi. Nah, itu pintu-pintu setan itu. Nah, caranya gimana supaya hati kita ini terlindungi, ya? Supaya hati kita ini tidak dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari iblis dan setan itu. Caranya ya kita harus bersihkan dulu nih pintu-pintu itu dari sifat-sifat tadi itu. Sifat-sifat yang bisa membuat setan masuk. Kalau sudah bersih, sudah terbebas pintu-pintu itu dari segala sifat yang membuat setan bisa masuk, baru kita berzikir kepada Allah, ya, sehingga zikir itu punya nilai manfaat buat hati kita. Bisa dipahami Bu? Bukan berarti nggak ada gunanya zikir itu, ada gunanya, tapi efeknya itu kurang ketika seseorang masih punya sifat kikir, tamak, hasad, apalagi berburuk sangka. Maka zikir-zikir yang dia ucapkan, yang dia bacakan itu tidak lebih dari apa? Omongan kosong, omong kosong, gitu ya Bu. Nggak ada efeknya, nggak ngaruh, cuman omongan, cuma sebatas cuitan-cuitan, ya. Maka kalau kita ingin zikir kita itu punya kekuatan, bermakna, nah kita bersihkan itu hati kita dari segala madakhil, sifat-sifat yang membuat setan bisa masuk. Nah gitu ya. Ini dikatakan demikian. Ya. Ini istilahnya yang dikatakan dalam kitab ini. Wa illa, kalau seandainya tetap kita zikir tanpa membersihkan itu, fayaqulu zikru hadisan li nafsi. Hanya ucapan di hati, hanya ucapan sebatas ucapan buat jiwa. Enggak ada maknanya. Ya. La sultana lahu. Enggak ada kekuatan yang bisa menguasai hati itu. Makanya harus tetap kita bersihin dulu. Ya. Nah makanya orang kalau ingin zikir kepada Allahnya itu benar-benar mempunyai kekuatan pada dirinya, harus kita obati hati kita. Hatinya diobat. Dan Allah berfirman di sini, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya, ini ada di sini ya, Bu. Halaman berapa Bu? Oh ya 21 ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini ciri khas orang bertakwa gitu. Ketika dia mengingat Allah, jadi ada imbal balik Bu. Istilahnya itu ada al-mafhum al-mukhalafah. Ketika kita merenung menyebut kesucian Allah, maka ketika itu juga kita menyadari kekotoran diri kita. Kita bertasbih, Maha Suci Allah. Itu ketika itu langsung kita terbayang, ya Allah,
begitu kotornya diri kita. Kita berzikir kepada Allah, ya, menyebut nama Allah, keagungan Allah. Allahu Akbar, ya Allah yang maha besar. Maka ketika itu pula kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini sangatlah kecil, sangatlah rendah. Jadi ada semacam itu. Zikir sama Allah, berzikir itu dengan menyebut kebesarannya, maka serta merta kita mengingat kekerdilan kita menyebut-nyebut kesucian Allah, maka serta merta kita ingat, ya, kekotoran jiwa kita. Nah, orang bertakwa senantiasa seperti itu, ya. Mengadulah banyak-banyak kepada Allah. Jangan banyak-banyak mengadu kepada manusia. Kalau ngadu sama Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi solusi, ya, dan Allah Maha Penutup aib. Nah, jadi Allah tuh nggak apa orang bilang sekarang suka ngasih informasi itu loh, ya. Apa orang sekarang bilang? Bahasa anak muda sekarang apa? Nggak bocor lah gitu, ya. Kalau ke orang taruh saat itu dia bisa menerima dan menutupi aib kita. Nah, kalau pada saat yang lain ternyata dia umbar aib itu, maka solusi yang harusnya kita dapat malah justru masalah baik. Nah, di sini ada satu perumpamaan. Ini lumayan keras umpamanya. Famathalu syaitanu kamathali kalbin. Ibarat setan itu seperti anjing. Ja'iun yaqrabu minka fa ilam yakun baina yadayka khubzun walahmun fa innahu yanzajiru. Nah, jadi Bu, ibarat kata setan itu ketika dia mendekatkan dirinya kepada kita untuk bisa masuk dan menguasai hati kita itu bagaikan seekor anjing. Ketika kita di dalam diri kita atau ketika kita nggak bawa daging, makanan si anjing itu maksudnya. Nah, ketika anjing itu datang, lalu kita nggak ada nih makanan yang dia bisa makan dari diri kita ini, dari jinjingan atau dari pegangan tangan kita, lalu kita usir dia, push. Maka dia dengan mudahnya pergi. Tapi kalau seandainya ketika anjing itu mendekat, nih kita bawa makanan yang dia suka, tulang atau daging gitu, maka ketika kita usir itu nggak cukup, Bu. Itu kata anjing itu GP gitu. Emang gue pikirin. Dia tetap terus berusaha meraih, menangkap, mengambil daging yang kita bawa itu. Nah, demikian juga dengan diri kita. Ketika hati kita ini kosong dari makanan setan, nggak ada suka gunjing, nggak ada rasa tamak, nggak ada bakhil, nggak ada apa lagi yang kemarin sudah kita sebutkan, maka ketika kita beristighfar kemudian berta'awuz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan, dari godaan setan yang terkutuk, itu sama ketika kita ngusir seekor begitu kita usir tuh setan, oh ya udahlah, timbang di hatinya juga nggak ada yang bisa saya makan gitu ya. Bisa dipahami, Bu? Ini seperti itu. Ya, masalu syaitan kamathali kalbin ja'i yaqrab minka fa illam yakun baina yadayka khubzun walahmun fa innahu yatadazza min an taqula lahu ihsana. Jadi seperti itu. Ya. Makanya yang paling utama adalah ketika kita sudah bisa menguasai hati dari tempat-tempat masuk dari sifat-sifat, ya, sebagai tempat-tempat masuknya setan itu, ya, maka dengan mudah cukup dengan zikir kepada Allah, insya Allah kita bisa terlindungi, terproteksi dari godaan setan. Jadi sifat iblis sama nafsu bedanya gitu. Kalau setan itu dia was-was itu datang pergi. Ibarat kata kita makan gula-gula, ada lalat yang datang. Ketika kita usir, lalatnya pergi nggak? Ketika kita nggak usir, datang lagi nggak? Nah, itu setan kayak gitu. Itu bahasa Arab namanya was-was. Ya, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khan. Was-was. Dia datang pergi.
Beda dengan nafsu. Kalau nafsu ketika kita sudah tahan, dia akan sudah nggak lagi balik. Makanya kalau ada hasrat ya di dalam diri kita untuk melakukan satu perbuatan maksiat atau disebut dengan syahwat, ya, ketika kita tahan nggak melakukan itu, maka sudah selesai. Kalau ya sifat itu, gangguan itu datangnya dari nafsu, udah selesai. Karena nafsu begitu. Ya, perkataan orang bijak itu mengatakan seperti itu. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Anak bayi itu kalau kita nggak sapi, waktu nyusu itu nggak disapi, terus bakalan terus nyusu sampai gede, Bu. SD kelas 1 masih nyusu, itu bisa jadi kalau nggak disapi. Ya. Tapi kalau fa'in tahtim hujan fatim. Kalau kita sapi, udah selesai. Umur 2 tahun kita sapi, udah dia nggak lagi minta. Itu nafsu. Ya bedanya nafsu dengan setan di situ. Setan tuh nggak ada cerita, berhenti terus. Dan dia tidak pernah selesai dengan satu model godaan. Kalau misalnya kita bisa terhalang untuk melakukan kemaksiatan A, ya, maka setan akan mencari cara gimana dia ya bisa menaklukkan manusia untuk bisa melakukan dosa B. B bisa kita hindari, langsung ke C, nggak ada berhentinya. Gitu ya Bu ya. Kita udah bagus-bagus nih, nggak mau ngambil hak orang lain. Nah, terus dibisikin sama si iblis, sama setan ini. Ya udah kalau kamu mau nggak ambil, pinjem aja dulu sebentar, ntar balikin. Ya contoh kasus misalnya ada di antara kita yang mungkin dikasih amanah sebagai bendahara RT lah. Orang pada ngumpulin duit iuran tiap bulan ke kita misalnya, pegang uang kita. Lalu tadinya ada godaan iblis, itu ada duit, kamu kan lagi butuh, udah ambil aja, gitu ya. Kita tahan, enggak ini hak orang, saya nggak boleh ambil. Udah selesai Bu. Dibisikin sama setan tuh, ya udah kalau kamu nggak mau ambil, pinjem aja sebentar, ntar balikin. Kayak gitu tuh. Ya, cara si setan bekerja. Baik, kita lanjut ya Bu. Sebelum dilanjut ada yang ditanya Ibu? Ada? Ini biasanya ada yang suka nanya, apa nggak hadir? Absen. Baik. Ya. Ya, kalau tidak kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Ini ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW fil qalbi limatani. Jadi lamatani, di dalam hati itu ada 2 keinginan. Ya. Fil qalbi lamatani. Lamatu minal malik. Jadi ada satu hasrat atau keinginan yang pertama itu datangnya dari al-malik, dari Allah. Di mana keinginan itu ya selalu memberikan perlindungan berupa kebaikan gitu ya, dan mengakui kebenaran. Ini dikatakan i'adu bil khair wa tasdiqu bil haq. Jadi dalam hati kita ada 2 keinginan. Pertama, keinginan datangnya dari Allah, di mana keinginan ini selalu mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Dan tentunya ketika keinginan ini ada, ya, ketika keinginan itu ada, maka hendaklah kita ini tahu bahwa ini datangnya dari Allah dan hendaknya kita selalu berusaha untuk mendapatkannya. Ini satu keinginan ya Bu. Di dalam diri kita ada 2 keinginan. Keinginan pertama adalah keinginan untuk selalu mengedepankan kebaikan dan kebenaran. Itu datangnya dari Allah. Dan ketika kita tahu bahwa ini hasrat ini tentunya dari Allah, maka kita selalu berusaha untuk mendapatkannya. Gak bisa kita menyatakan bahwa kebenaran ini datangnya dari kita. Enggak. Semua kebenaran, semua kebaikan, ya, keinginan untuk berbuat baik itu datangnya
Itu pernyataannya gitu. Dan kita berharap semoga terus kita mendapatkannya. Nah, gitu ya, Bu. Nah, yang keinginan kedua adalah keinginan yang selalu mengarah kepada keburukan. Ya. Maka sesungguhnya keinginan itu datangnya dari apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa hasrat keinginan di dalam nafsu ini datangnya dari setan, hendaklah kita selalu mohon perlindungan dari Allah, ya, meminta perlindungan dari Allah. Jadi itu yang diajarkan oleh Allah. Ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sadar bahwa ini datangnya dari setan, fasta'id billah. Kita harus memohon perlindungan dari Allah. Itu diajaran itu. Suaranya ada ini. Dah? Nah, ya. Jadi seperti itu, ya. Faman wajada dzalika falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada minas syaitanir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kenapa? Karena memang si setan ini senantiasa menjanjikan atau menakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukum. Ya'idukum itu memberikan apa ya? Ya nakut-nakutin gitu ya, atau memberikan janji-janji. Al-faqra, ya. Dia akan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Seringkali kita, ya Bu, istilah kata kita itu takut miskin. Itu dihantui terus. Disubur-suburkan itu pandangan itu. Ketika kita bersedekah misalnya, itu iblis langsung tuh, jangan banyak-banyak, ntar kurang loh uangnya. Jangan banyak-banyak, nanti bisa miskin kita. Itu akan terus dihiasi pernyataan itu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita oleh iblis. Kenapa? Karena dia memang ingin supaya kita jauh dari Allah. Ya. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tugas iblis itu seperti itu, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, terus dia dorong-dorong kita supaya melakukan perbuatan kemungkaran. Mati ya suaranya? Ya. Bisa dipahami, Ibu? Oh, ini keluar suaranya. Ke dalam aja biar jelas. Ya, baik. Bisa didengar, Ibu? Ya. Jadi seperti itu. Ketika manusia mendapatkan di dalam dirinya ada satu kecenderungan untuk khawatir dan takut atas kefakiran yang menghantui dirinya, dan juga ada kecenderungan untuk mendorong dirinya melakukan perbuatan kemungkaran, maka sesungguhnya harus kita sadari itu datang dari syaitan. Dan harus kita berlindung kepada Allah. Fasta'id billah. Itu kuncinya. Dan ketika kita dapatkan di dalam hati kita ada satu kecenderungan untuk melakukan kebaikan, nah, ini sesungguhnya datang dari Allah, maka terus kita memohon supaya selalu mendapatkannya. Bisa dipahami, Bu? Ya, jadi itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa peka dengan kondisi ini? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tadi disebutkan seperti itu. Ketika seorang bertakwa berzikir kepada Allah, maka dia akan tahu kondisi jiwanya. Kita zikir kepada Allah, kemudian kita tahu kondisi jiwa kita, dan kita tahu di dalam diri kita ini ada satu nilai-nilai kebaikan, maka terus kita mohon, ya Allah, terus hadirkan kebaikan ini pada hati kami. Dan ketika kita tahu ada satu kecenderungan keburukan di dalam hati dan jiwa kita, maka kita memohon kepada Allah untuk selalu melindungi kita dan diberikan kekuatan untuk menjauhkannya. Maka ada satu doa, Bu, hendaknya kita baca ini. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu, ya, merupakan satu kebenaran. Nah, maka berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila wajtinabah.
dan tunjukkanlah kepada kami sebuah kebatilan itu memang batil adanya, maka berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjauhkannya. Karena terkadang Bu, kita seringkali melihat satu kebenaran itu terkesan di dalam diri kita ini kebenaran itu adalah satu keburukan, satu kesalahan. Sebaliknya ketika kita melihat ya sesuatu kebatilan, tapi terkadang kita merasa kebatilan ini adalah sesuatu yang mengasihkan dan mengenakan, ya, sehingga kita nggak sadar, kita lupa untuk menjauhkan. Baik, bisa didengar Bu? Ya. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanya Ibu? Tidak ada? Ya, baik. Sebagai penutup dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kita membahas tentang bab ya pintu masuknya setan ya yang terakhir di dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu pintu masuk iblis ketika seseorang mempunyai sifat gemar menggunjing orang lain. Nah, ini kita harus waspadai, jangan sampai kita terjebak dengan kondisi, dengan sifat itu. Ketika kita mulai menikmati ya gunjingan tentang orang lain, maka disitulah peluang iblis atau setan untuk masuk dan menguasai hati kita. Ingat dulu pernah kita bahas pada awal pertemuan tentang urutan-urutan penyakit hati, Ibu masih ingat? Pertama apa? Pertama marah, betul. Urutan supaya akhirnya membuat hati kita menjadi sakit dengan penyakit yang parah. Pertama adalah at-tajassus. Nih tadi ya, at-tajassus. Artinya mencari-cari, memata-matai apa yang ada pada diri saudara kita. Ini orang punya apa? Ini semua apa yang ada pada diri orang itu kita korek-korek. Si A punya apa, dari mana, bagaimana mendapatkannya, segala macam itu kita ambil. Ini penyakit hati pertama. Kalau belum sembuh, maka akan ada satu penyakit hati yang baru. Apa namanya, Bu? At-tahassus. Menghembuskan apa yang kita korek itu, informasi yang kita dapatkan itu kita blow up, kita umumkan ke orang-orang. Ini loh, orang ini punya ini dari sini. Itu namanya at-tahassus. Kalau ini tidak kita sembuhkan, muncul penyakit baru disebut at-tahassud. Hasud. Kalau tadi kita cuma sekedar memberikan informasi ke orang lain, maka kalau ini ditambah bumbu-bumbu supaya lebih menarik apa yang kita informasikan itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan orang yang kita gunjingkan itu martabatnya rendah di bawah kita dan kita lebih tinggi dari dirinya. Ini kalau nggak disembuhkan akan muncul penyakit lagi yang lebih parah dari itu, yaitu at-takabbur. Sombong. Ketika orang lain bisa merendahkan orang lain, ketika seseorang bisa merendahkan orang lain, maka akan muncul pada dirinya sifat bahwa dia lebih baik dari orang itu disebut dengan takab. Nah, makanya nih urutan-urutan penyakit hati ini harus kita waspadai. Jangan sampai penyakit ini tidak sembuh, tidak bersih dari hati kita, sehingga iblis setan bisa menguasai hati kita dan dengan seenak-enaknya mempermainkan hati kita. Bisa dipahami, Bu? Jelas ya? Baik. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat buat kita, dan semoga kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menjalankannya. Dan semoga kita semua ini selalu dilindungi oleh Allah, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, dan semoga kita semua bisa bertemu kembali di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau kasihi, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau lindungi. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu dengan segala kekuatan yang Engkau miliki dan dengan segala kelemahan yang kami punya. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk dapat menjalankan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.